sahamnya grup MNC kok diborong terus ya? Kira-kira ada apa nih? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas tentang MNC Power, di mana kita akan mengupas tuntas saham-sahamnya grup MNC dan kira-kira potensi profit yang bisa kita dapatkan berapa. Yuk langsung saja kita mulai. Nah teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin menginformasikan ya bahwa pendaftaran batch 9 grup Premium Edge Invest akan berakhir pada tanggal 5 September. Jadi teman-teman bisa buruan daftar, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Dan hubungi kami di Telegram @edgeinvestadmin. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kami @edgeinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham dan melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup Premium Edge Invest. Oke teman-teman, jadi ini adalah request dari para penonton semua ya untuk melakukan pembahasan grup MNC. Jadi kalau teman-teman ingin merequest membahas sebuah saham atau sektor tertentu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Yuk kita langsung saja mulai. Nah teman-teman, kita melihat ya bahwa bulan September ini transaksi di IHSG sangat sepi ya. Mungkin saja karena banyaknya IPO, ada saham-saham seperti CMNT, RUNS, SBMA, GTSI, RSGK, dan AD ini banyak banget yang akan IPO di bulan September, sehingga mungkin saja banyak dana yang keikat di saham IPO membuat transaksi di IHSG agak sepi ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada ikuti video Edge Invest dari sebelumnya, memang di bulan September ini sebaiknya kita standby cash ya, karena kita berharap bahwa IHSG akan mengalami koreksi secepat mungkin supaya nanti kita ada kesempatan untuk serok di harga bawah. Jadi teman-teman standby and keep wait and see untuk melihat apakah ada opportunity untuk menyerok IHSG di harga yang murah. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama saya akan melakukan pembahasan tentang IPTV. Kita mulai dari sentimennya dulu ya. Kenapa kita perlu memperhatikan IPTV? Nah teman-teman, ini adalah berita dari bulan Juni sih sebenarnya ya, bahwa merger dengan Malacca Straits, anak usaha IPTV ini akan terdaftar di Nasdaq. Jadi asal teman-teman tahu bahwa ada sentimen anak perusahaan IPTV ini nanti akan listing di bursa Amerika. Jadi ini menurut saya a very strong sentiment ya untuk diperhatikan. Nah, sekarang kita melihat dari fundamentalnya dulu. IPTV ini kalau dari performance kita melihat bahwa revenue ini ternyata grow ya. Dari bulan 6, artinya dari semester 1, kita melihat bahwa ada growth dari sisi revenue. Bagaimana dengan net profit? Kalau kita melihat net profit justru amazing sekali ya. Di tahun 2019 mereka cuma 24 billion, lalu menjadi 105. Di tahun 2021 mereka sudah membukukan 162,6 billion. Jadi kita bisa melihat perkembangan IPTV ini sangat sehat. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman dari sisi harganya. IPTV ini saat video ini dibuat berharga 274. Dan teman-teman kalau perhatikan di beberapa minggu sebelumnya 16 Agustus itu IPTV sempat murah banget di harga 236. Nah jadi teman-teman, apakah sekarang IPTV ini sudah kemahalan atau masih murah? Nah sekarang kita pelajari bandarmologinya dulu. Kalau teman-teman perhatikan, ini data saya ambil dari 16 Agustus ya, di mana harga terendah IPTV sampai di tanggal 3 September. Coba teman-teman lihat, ternyata broker EP ini sudah memborong saham IPTV ini sebanyak 24 miliar ya teman-teman. Jadi ini cukup besar kalau kita bandingin top 5 buy dengan top 5 sell. Ternyata saham ini sudah diakumulasi oleh EP. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan adalah average price mereka. Ternyata IPTV ini mereka memiliki di harga 266. Sedangkan sekarang saat video ini dibuat, IPTV ini sudah di 274. Nah, jadi pertanyaan adalah, jika teman-teman melihat IPTV ini, harga bandar itu di harga 266. Kalau teman-teman yang sudah punya barang dan sekarang masih hold IPTV, saran saya tetap hold dan perhatikan si EP ya. Sampai kalau EP mulai menjual, barulah teman-teman bisa lepas. Tetapi kalau teman-teman yang baru nonton video ini dan belum punya IPTV, kira-kira bagaimana? Sebaiknya sih tunggu ada koreksi yang mungkin di harga 266 mengikuti harga average price-nya si EP ini lebih aman. Nah kalau misal teman-teman mau tunggu di bawah lagi 260 atau 250, itu silakan teman-teman. Yang pasti perhatikan pergerakan EP untuk beberapa hari ke depannya. Karena teman-teman perlu ingat ya bahwa EP sudah mengakum saham ini dalam waktu beberapa minggu saja, 2-3 minggu, dan value-nya ini sudah cukup besar, 24 miliar. Oke? Nah sekarang kita lihat dari sisi asingnya bagaimana. IPTV ini ternyata dimulai tanggal 19 Agustus ataupun 18 Agustus asing sudah mulai memborong saham ini. Dan yang perlu teman-teman perhatikan lebih detail lagi adalah jumlah yang mereka beli itu semakin lama semakin besar. Jadi sebelumnya IPTV itu transaksi oleh asing kecil, sekitar 700-an juta, lama semakin besar. Dan kita lihat ternyata 4 hari terakhir dari tanggal 31 Agustus sampai ke tanggal 3 September jumlah asing membeli IPTV ini semakin lama semakin besar, dan ini menurut saya ada good sign ya for IPTV ya teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya bagaimana sentimen
di IPTV ini cukup oke ya. Kalau misalnya nanti anak perusahaannya memang benar terjadi listing di bursa Amerika, itu akan mendapatkan sentimen yang cukup besar untuk IPTV dan membuat kesempatan para bandar untuk menggoreng saham IPTV ini. Apalagi kalau teman-teman sudah perhatikan, sekuritas EP sudah memborong saham ini di harga 266 ya average price-nya. Jadi mereka sudah mempunyai harga bawah. Jadi kalau teman-teman melihat ada potensi untuk mengakumulasi saham ini, menurut saya teman-teman boleh ya. Dan nanti kalau misalnya terjadi spike, teman-teman bisa melakukan profit taking. Apalagi fundamentalnya teman-teman lihat IPTV performance-nya masih terus berkembang. Nah sekarang teman-teman yang penting perhatikan EP. Kalau misalnya EP nih nanti tiba-tiba mulai exit, nah ya teman-teman juga boleh melakukan profit taking. Jangan ibaratnya terus hold walaupun bandarnya sudah exit, teman-teman masih memaksa untuk hold saham ini, oke? Jadi kira-kira untuk entry range di kisaran 266 dan untuk profit taking kalau misalnya nanti sentimen di Bursa Amerika memang anak perusahaan IPTV sudah IPO, nah teman-teman boleh melakukan profit taking, oke? Yuk langsung saja kita lanjut, yaitu berikutnya KPIC ya teman-teman. Ya, kita mulai dari sentimennya dulu. Ini di berita di 17 Juni ada PPKLK, MNC Lido City ditanda tangani Jokowi, saham MNC Land atau KPIC langsung naik. Ini maksudnya apa sih sebenarnya teman-teman? Jadi mereka ini dalam keterangan resminya terbitnya PP tentang KAK pariwisata Lido ini ya, secara praktis seluruh investor dan pelaku usaha di dalam KEK MNC Lido City ini sudah dapat menikmati insentif yang melekat pada kawasan ekonomi khusus. Jadi basically KPIC ini tuh ditandatangani atau disetujui oleh Pak Presiden bahwa ini adalah menjadi ekonomi khusus ya, di mana teman-teman bisa melihat ada insentif berupa PPN, PPNBM dan PPH Badan dan seterusnya. Jadi teman-teman KPIC ini sudah disetujui lah istilahnya untuk membangun tempat ini. Nah yang ini saya maksud. Jadi teman-teman harus tahu apa sih sebenarnya Lido City ya. Lido City itu sebenarnya kalau teman-teman bisa bayangkan anggapnya Disneyland-nya Indonesia deh. Jadi MNC ini berencana untuk membuat taman bermain yang luar biasa besar dan menarik ya menurut saya, supaya nanti kita bisa mempunyai tempat wisata ya, semoga sih bisa meng-attract banyak tourism. Dan menurut saya ini sangat besar, nanti teman-teman bisa pelajari lagi Lido City seperti apa. Tetapi inilah sentimen untuk KPIC ya, dari sisi sentimen. Nah sekarang saat di video ini dibuat, harga KPIC itu ada di 116. Kalau teman-teman tahu memang saham ini cukup resiko ya, karena di sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya itu saham-saham KPIC ini di bawah 100 ataupun di 100-an. Nah, sekarang di saat video ini dibuat, ini sempat spike ya di bulan Maret, lalu di bulan Juni sempat spike. Nah, sekarang KPIC ini pelan-pelan ada terjadi kenaikan. Nah, sekarang apakah saham ini aman atau tidak? Kita pelajari dulu dari bandarmologinya. Sekarang teman-teman perhatikan, KPIC ini ternyata dari tanggal 16 Agustus itu juga sudah diborong oleh EP ya. Diam-diam ternyata EP terus melakukan akumulasi. Nah, sekarang yang menarik apa nih teman-teman? Average price-nya KPIC. EP punya average price itu di 116. Nah, ini sama dengan harga di saat video ini dibuat. Jadi teman-teman kalau misalnya yang sudah punya barang, teman-teman aman. Apalagi kalau teman-teman punya saham ini di bawah harga EP, itu sudah menurut saya aman. Nah, sekarang bagi teman-teman yang belum punya barang KPIC bagaimana dan kepingin untuk beli KPIC, yang mungkin bisa mulai membeli di 116 atau kalau mau nego dengan 115, 114 juga boleh mulai antri ya teman-teman. Nah, sekarang kita melihat dari sisi asingnya seperti apa. Nah, kalau kita melihat asingnya KPIC ini jauh lebih menarik dari IPTV yang sebelumnya ya. Karena kalau teman-teman perhatikan, asing terus memborong saham KPIC ini. Kalau kita melihat bahwa sedikit sekali terjadi penjualannya, itu cuma terjadi di tanggal 26 Agustus dan juga di tanggal 19 Agustus. Sisanya ini diborong oleh asing. Nah, teman-teman nanti perhatikan lagi ya, ke depannya apakah KPIC akan terus diborong oleh asing atau tidak. Tetapi kalau teman-teman lihat, EP sudah mengakumulasi saham KPIC ini. Nah, sekarang bagaimana sentimen atau kesimpulan tentang KPIC? Menurut saya, ini hanya pandangan saya, bahwa KPIC ini kan sekarang harganya 116 dan average EP itu di 116. Jadi teman-teman yang belum punya barang sebenarnya cukup baik untuk mulai antri sebagian di harga sekarang ya. Nanti kalau misalnya contohnya koreksi ke 110 atau ke 111, ya teman-teman bisa average down. Kalau itu pun terjadi, kalau mereka tetap lanjut akumulasi EP contohnya, ya teman-teman bisa mulai ride the wave with them ya. Nah, sekarang apakah KPIC ini lebih enak trading atau fast trade atau bagaimana nih? Kalau menurut saya pribadi, KPIC ini lebih cocok untuk long term ya. Kenapa? Karena Lido City ini kan memang sesuatu yang akan cukup heboh menurut saya. Tapi ini mungkin terjadinya 2-3 tahun ke depan, bukan dalam waktu dekat ini. Kenapa? Karena KPIC ini baru dibangun ya, istilahnya mereka baru mulai mau membangun dan kita belum tahu hasilnya seperti apa. Cuma sentiment is building up ya. Nanti pada saat
misalnya tempatnya sudah jaya mungkin 3 tahun atau bahkan 5 tahun. Nah, menurut saya disitulah baru sahamnya akan mature ya, artinya sahamnya akan maksimal untuk dipanen hasilnya. Kalau sekarang mungkin akan pelan-pelan naik atau bahkan mungkin sideways dalam waktu yang jangka panjang. Nah, cuma kalau kita sebagai investor kan selalu mempertimbangkan untuk membeli saham yang masih murah, bukan nanti sudah kemahalan baru kita mulai investasi, oke? Nah, itu menurut pandangan saya. Nah, sekarang untuk potensial profitnya bagaimana? Kalau misalnya di harga 116, menurut saya ini untuk menjadi bagger atau mendapatkan multi bagger cuan 100% misalnya ke harga 200 lebih di 3-5 tahun ke depan. Menurut saya Capic masih sangat berpotensi ya teman-teman. Asal project Lido City mereka berhasil, maka sahamnya menurut saya untuk ke harga di atas 200 masih sangat memungkinkan. Tetapi ingat ya teman-teman, ini mungkin jangkanya 2-3 tahun bahkan sampai 5 tahun ke depan. Oke, sekarang kita lanjut ke BABP yang mungkin teman-teman banyak yang menunggu-nunggu untuk pembahasan saham yang satu ini. Sekarang kita lihat dari sentimen dulu ya teman-teman. BABP ini ada apa ya? MNC Bank incar 4,5 triliun dari red issue. Jadi teman-teman tahu ya BABP ini mau red issue, dan setelah red issue itu mereka PBV-nya turun dari nanti 7,4 menjadi 2,79. Nah, sekarang harganya berapa? Harga exercise-nya itu 318 ya teman-teman. Jadi untuk sentimen BABP ini ada tentang red issue. Dan lalu teman-teman berikutnya adalah terkuak alasan Haritanu cuma serap 200 miliar red issue BABP. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok mereka tidak mau menyerap banyak-banyak saham ini? Kalau misalnya mereka optimis kan harusnya mereka membeli banyak BABP. Nah, baca dulu ya teman-teman. Ternyata menurut manajemen ada investor strategis yang akan berinvestasi di BABP melalui private placement, menyusul pelaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ternyata BABP ini ada investor strategisnya, tapi belum dikasih tahu ya. Mereka akan melalui private placement. Jadi ini adalah a good sign juga ya. Karena kalau misalnya ada investor strategis yang ingin membeli BABP, berarti mereka cukup yakin bahwa kedepannya BABP bisa memberikan keuntungan bagi para investor ini. Sekarang kita coba lihat dari sisi red issue ya. Harga tebus ada di 312. Lalu harga BABP di saat video ini dibuat itu 382. Dan rasionya itu 2:1 ya teman-teman. Jadi kalau kita masukin ke rumus, harga teoritisnya itu sekitar 358. Jadi kalau teman-teman yang misalnya sama sekali belum punya barang, kalau mau beli BABP kira-kira seperti apa harganya? Ya mungkin di harga 358 atau mungkin plus minus 20 poin dari 358 ini ya. Teman-teman masih tetap harus pelajari dari sisi pergerakan harga dan bandarmologinya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dari sisi asing bagaimana. Ternyata BABP ini sempat ARB-nya luar biasa serem ya, dari harga berapa nih, 610 turun sampai 374, lalu naik rebound, lalu sekarang ARB-an. Nah, tetapi kita lihat dari sisi asing, mereka malah justru memborong pada saat terjadi koreksi sekarang ya. Jadi teman-teman, kita harus tetap terus analisa ke depannya kira-kira pergerakan asing di BABP bagaimana. Nah, kalau kita lihat segi overall ini, saya tarik data dari tanggal 23 Agustus ya, bahwa kalau dari sisi bandarmologinya ternyata beda dengan yang sebelumnya ya. Kalau kita bandingkan dengan IPTV ataupun Capic. Di sini EP ini tidak paling tinggi ya. Justru malah SQ dan EP ini malah di sini. Nah, jadi teman-teman kalau kita melihat apakah ada akumulasi, ternyata justru masih distribusi kalau dari sisi bandarmologinya. Nah, sekarang saat video ini dibuat 382 dan masih ada distribusi nih. Berarti ada kemungkinan saham ini akan lanjut turun ya. Mungkin mendekati ke harga teoritis yang tadi saya bilang 350-an. Makanya teman-teman bisa tunggu dulu, jangan buru-buru beli karena nanti malah teman-teman mendapatkan harga yang kemahalan. Walaupun memang menarik sih, yang borong ini top 5 ini rata-rata average price-nya 440 lebih. Jadi kalau misalnya sekarang yang di harga 382 berarti kan ibaratnya mereka akan lanjut melakukan average down ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan lebih lanjut beberapa hari ke depan pergerakan bandarmologinya. Oke, sekarang teman-teman, menurut saya bagaimana ya, tadi seperti yang saya bilang, BABP ini sebenarnya masih sangat menarik ya, karena kalau mereka setelah red issue itu PBV-nya akan drop dari yang 7 lebih menjadi 2 lebih, sehingga dari sisi PBV ini bank digital sangat murah BABP ya, cuma 2 lebih. Biasanya bank digital lain udah ada yang lebih dari 10, udah ada yang 6, ada yang 8, dan BABP kalau cuma 2 lebih menurut saya nanti potensinya masih akan sangat tinggi. Dan targetnya sampai berapa? Mungkin PBV-nya menurut saya nanti kalau udah di 5 atau di angka 8, nah disitulah teman-teman boleh melakukan profit taking. Nah, untuk entry range ya seperti yang saya tadi bahas, di kisaran mungkin di harga teoritis 358. Atau kalau teman-teman mau lebih murah lagi, tunggu sampai di harga 320 atau 330 mendekati harga tebus, silahkan saja teman-teman. Yang penting teman-teman nggak perlu terlalu buru-buru untuk memborong saham ini. Nah, tetapi yang perlu saya sampaikan ya teman-teman, yaitu
investor strategis ini. Karena adanya investor strategis yang membeli BABP, kita perlu nanti pelajari mungkin harga private placement mereka berapa dan lain-lainnya ya. Dari situlah kita akan kira-kira ketemu baseline yang aman untuk mengakumulasi atau menambah bobot di saham BABP ini. Tetapi untuk kedepannya menurut saya BABP akan sangat baik karena menurut saya Motion Bank itu sudah membakar banyak banget duit untuk marketing sehingga kedepannya akan banyak orang yang tahu tentang saham ini dan mengenal saham Motion Bank sehingga kedepannya ada potensi untuk growth dan perusahaan ini akan terus bertumbuh dan berpotensi memberikan cuan untuk kita bagi para investor. Oke, nah teman-teman, yang berikutnya kita membahas tentang BHIT ya. Kita mulai dari sentimennya dulu. BHIT ini tetapkan right issue di harga 173 per sahamnya dan ini adalah jadwal lengkapnya. Jadi teman-teman harus ketahui dulu ya, ini akan sangat heavy on right issue jadi supaya teman-teman bisa lebih memahami bahwa BHIT ini lebih ke strategi pembelian right issue. Sekarang kita lihat harga tebusnya ini adalah 173 ya. Lalu standby buyer-nya kita tahu ada ya dari prospektusnya. Tetapi grup MNC ini tidak akan serap saham BHIT ini. Oke, ini adalah sebuah pertanda tanyaan kenapa mereka tidak mau serap saham ini. Lalu tujuan RI ini buat bayar hutang obligasi kalau teman-teman perhatikan dan harga BHIT saat video ini dibuat adalah 97. Bayangin saham induknya 97, harga tebusnya 173. Jadi sekarang bagaimana nih tentang saham ini? Nah, sekarang kita coba lihat dulu dari sisi harganya ya. Jadi di video ini saat dibuat itu harganya kan 97 dan teman-teman lihat ini harganya sangat jauh dari harga tebusnya yang 173. Sekarang kira-kira retail akan tebus nggak kalau misalnya punya saham 97 rupiah disuruh bayar 173? Menurut saya akan sangat kecil ya retail-retail untuk menebus saham ini. Masa kita mau sih disuruh bayar keluar duit 173 hanya untuk mendapatkan saham yang harganya cuma 97 perak? Kan itu nggak make sense sama sekali. Nah, bener nggak? Tetapi, apakah RI ini akan gagal kalau misalnya tidak ada retail yang mau tebus saham ini? Ingat, ada standby buyer. Jadi menurut saya akan fine-fine saja. Sekarang kita melihat, kalau kasus ini seperti apa ya? Apakah BHIT ini layak untuk dibeli atau bagaimana? Yuk kita coba gali kembali sebelumnya. Menurut saya BHIT ini kasusnya mirip seperti Friend ya, yang waktu melakukan right issue. Kumdetnya RI pada saat Friend melakukan RI ya, itu harganya memang di bawah harga tebusnya. Ya waktu itu kalau teman-teman ingat, kan Friend mau melakukan right issue. Dan di saat Friend melakukan right issue itu mereka juga tujuannya untuk mostly bayar hutang ya kebanyakan. Dan di saat yang sama mereka juga mempunyai standby buyer yaitu PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas. Nah jadi teman-teman harus tahu ya, case-nya ini sama ya dengan BHIT atau mirip lah, nggak sama maksud saya. Harga induknya di bawah harga tebus, lalu ada sama-sama standby buyer dan juga kita melihat bahwa mereka akan menggunakan dana ini untuk bayar hutang. Oke, sekarang kita melihat ya, apa yang terjadi saat Friend. Friend itu pada saat kumdetnya, di mana kita harus diminta untuk tebus 120, itu harga induknya cuma 87. Bayangin, mungkin nggak ya ada retail yang mau tebus harga 120 pada saat harga induknya 87. Nah, waktu itu mungkin ada beberapa retail yang melakukan penebusannya karena kita dikasih warrant. Ya, dikasih warrant untuk insentif buat kita tebus. Tetapi kalau sekarang BHIT nggak ada warrant, nggak ada apa-apa, apakah teman-teman mau untuk menebus 173 padahal induknya cuma 90 lebih perak? Kan sangat aneh. Tetapi apa yang terjadi dengan Friend ya teman-teman? Beberapa bulan kemudian memang dia sideways kan. Lalu nggak lama kemudian harganya terus naik-naik dan akhirnya bahkan sampai lebih dari 150. Ingat standby buyer-nya itu borong atau menebus di harga 120. Tetapi harga saham Friend ini bisa terus naik sampai bahkan tembus 150 lebih. Jadi itu yang saya maksud BHIT ini mirip dengan Friend. Tapi apakah pasti BHIT akan naik melebihi 173? Ya saya tidak akan tahu ya. Cuma pertimbangannya adalah apakah benar standby buyer nanti yang beli BHIT ini mau rugi besar-besaran yang mereka tebus di harga 173 lalu sahamnya cuma 90-an sepanjang tahun atau bahkan nanti turun terus sampai ke 70, itu kan rugi besar untuk para standby buyer. Nah jadi menurut saya nanti misalnya teman-teman yang sudah pegang BHIT ataupun yang kepingin pegang BHIT ya, itu pelan-pelan nanti mereka naiknya akan ke 173 mungkin itu beberapa bulan atau bahkan mungkin 1 tahun ke depan. Tetapi
paling tidak akan mendekati ke harga 173, mungkin saja sampai 140 lebih, 150 lebih, saya juga tidak tahu. Yang penting teman-teman perlu perhatikan ya bahwa bait ini memang kalau untuk jangka pendeknya akan agak sulit. Apalagi teman-teman yang berharap ya nanti Senin tiba-tiba Arani langsung bait 35%, itu menurut saya akan sangat sulit ya. Karena ya itu, mereka ada standby buyer dan mungkin saja mereka memang tidak kepingin retail-retail untuk melakukan penembusan ya. Kita tidak tahu apa rencana BHIT ini. Yang pasti kalau untuk teman-teman yang ingin menahan posisi di BHIT, menurut saya hold saja, karena kita melihat mungkin 1 tahun kemudian harga BHIT ini bisa ke 150, kan lumayan potential profitnya kalau teman-teman pegang misalnya dari harga 70 lebih atau 80 lebih dan taking profit di harga 130 ataupun sampai 150. Menurut saya potential profitnya masih sangat menjanjikan. Oke, nah teman-teman sudah banyak banget ya info yang saya bagikan. Jika teman-teman suka dengan analisanya AJ Invest dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Pastikan juga share ke teman-teman lainnya ya yang kira-kira bakal tertarik dengan ulasan di video hari ini. Nah, sebenarnya grup MNC ini masih ada backup dan MNC, tapi saya khawatir nanti video ini akan kepanjangan. Jadi mungkin saya akan bahas di video yang berbeda. Oke. Nah, teman-teman, jika teman-teman adalah penonton baru, ini ada 4 video yang menurut saya teman-teman wajib nonton ya untuk mempelajari isu bandarmologi dan juga melihat cara menyontek porto manajer investasi seperti apa, dan ada video membahas tentang 5 saham yang terafiliasi dengan GoTo. Jadi semua ini nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah, teman-teman. Oke, kira-kira sampai di sini ya teman-teman, dan saya ingin infokan bahwa AJ Invest itu ada event dan bisa berpotensi memberikan teman-teman jutaan rupiah dalam bentuk cash. Nah, mau tahu caranya bagaimana? Langsung chat di Telegram kami @AJInvestAdmin ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, tunggu apa lagi? I hope to see you guys soon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.